Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pertemuan yang ketiga. Tadi saya sampaikan di pertemuan pertama itu paduan sekolah dengan mahasiswa dan profesional. Ya. Kemudian bagaimana tujuan kita membentuk ekskul paduan suara di sekolah. Ya, tadi saya lebih cenderung untuk membuat paduan suara sekolah yang dipersiapkan dalam perlombaan. Sedikit review, ya. Bagaimana mempersiapkan paduan sekolah untuk perlombaan? Ya, jadi untuk hari Senin itu cukup satu suara. Kemudian bila nanti ada perlombaan, sampaikan ke anak-anak siap-siap sakit hati karena akan ada yang terbuang. Kemudian tambah sakit hati lagi karena akan merekrut pasukan dari luar ekskul paduan suara dari kelas. Nah, kemudian di sana itu harus disampaikan juga kepada mereka bahwa ketika berlomba itu jangan hanya berpartisipasi, tapi kita harus siap bertanding. Dan bertanding pasti dengan perlawanan dari lawan. Kemudian dan jangan melakukan kesalahan ketika berlomba. Ya. Juga harus persiapkan, jangan pulang saling menyalahkan, tapi pulanglah dengan gembira. Bagaimana caranya? Ya harus juara. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada teknik sesat selanjutnya. Senin latihan, Selasa tampil. Nah, inti dari paduan suara, ya, kita adalah mengolah suara dari personel kita, ya. Intinya itulah, ya, mengolah suara-suara dari para penyanyi gitu ya, dari pasukan paduan suara gitu, digabungkan enak didengar gitu ya. Intinya seperti itulah, tergantung kebutuhannya. Lomba nanti apa yang dibutuhkan gitu kan, kalau hari Senin apa yang dibutuhkan, tapi intinya itu ya, bagaimana kita mengolah suara dari personil paduan suara. Itu siapa yang mengolahnya, ini yang penting ya. Ada chefnya kalau di food gitu ya, makanan itu. Nah di sini ada yang penting, yaitu adanya pelatih ya. Ada syaratnya, pelatih paduan suara dia harus betul-betul pelatih yang turun tangan ya, terutama untuk lomba ya. Jangan sampai hanya pelatih yang cuman hadir, sok-sok ayo latihan, coba nyanyi, teh enak kenal kayak gitu ya. Tapi dia nggak memberikan tips, tidak memberikan koreksi ya, cuman memberikan kritik hanya sebatas lisan gitu ya, tanpa teknik gitu ya. Jadi ada syarat nih kalau teman-teman mau berlatih paduan suara gitu ya, berlatih paduan suara. Maksudnya menjadi pelatih. Ini buat rekan-rekan yang seprofesi ya, yang di sekolah mengadakan ekskul paduan suara, juga buat adik-adik tingkat nanti yang akan berprofesi sebagai guru dan di sekolahnya itu untuk mengadakan ekskul paduan suara. Mungkin hal-hal ini menurut saya pribadi ya, ini yang harus dipersiapkan gitu ya, ini yang dipersiapkan. Mohon maaf kepada para profesional, mungkin sedikit berbeda karena saya lakukan ini semuanya hanya berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini ya, selama berada membimbing ekskul paduan suara di sekolah gitu ya. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang saya sampaikan. Kalau ada kritik silakan sampaikan di bawah ya. Ingat di sini poin pertama, pelatih sering kali tidak lebih sakti daripada yang dilatih, tetapi memenuhi syarat dalam melatih. Ya. Jadi pelatih itu tidak harus selalu lebih jago daripada yang dilatih. Contoh misalkan pelatihnya Muhammad Ali petinju atau Mike Tyson. Kejauhan ya. Habib saja Nurmagomedov ya. Habib itu yang di UFC ya, itu pelatihnya itu belum tentu lebih jago daripada yang dilatihnya ya. Atau yang main bola siapa, Ronaldo gitu ya, yang melatihnya siapa, coba tanding dengan Ronaldo, mana yang lebih jago? Mungkin lebih jago Ronaldo gitu ya. Tapi pelatih dia punya syarat-syarat dalam melatih ya. Pelatih itu dia punya syarat sehingga menjadikan personil yang unggul itu dia dapat tampil dengan prima dan dapat meraih kejuaraan dengan sempurna. Jadi di sini pertama, ingat ya, buat adik-adik tingkat nanti yang berprofesi sebagai guru juga rekan-rekan gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, ini versi saya. Pertama, melatih itu bukan curhat. Hati-hati ya, terutama dalam paduan suara. Karena waktu terbatas mengelola orang banyak. Untuk melatih yang lain itu tidak masalah. Misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, ada band, ada musikalisasi puisi ya, dengan jumlah yang sedikit, itu penting ya. Itu penting untuk blending secara emosional, itu penting sekali. Tapi untuk paduan suara, ingat, melatih itu bukan curhat ya.
Jadi jangan cuma ngedongeng aja gitu ya, berbicara saja. Wah, bapak mah dulu pengalamannya gini ya gitu ya. Jadi gini nih kalau nyanyi nih, oh dia nyanyi gitu ya. Piano itu kayak gini, ya banyak cerita ya. Kemudian banyak juga yang cerita-cerita tentang hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan paduan suara gitu ya. Jadi ingat, melatih itu bukan curhat ya. Tapi kita menghadapi banyak orang yang berminat untuk mencapai kemampuan tertentu. Ya, ingat itu. Jadi kalau jadi pelatih paduan suara, jangan banyak curhat. Dalam paduan suara, dalam berlatih maksudnya. Di luar itu silahkan mau curhat seharian juga boleh. Selanjutnya di sini paduan suara, ini versi saya ya. Jangan dibuat seperti keluarga, tapi buatlah seperti pasukan. Seperti yang disampaikan di pertemuan 2 tadi. Ya. Kalau dibuat seperti keluarga, nanti banyak acara. Ya, kita makan-makan yuk, kita apa yuk, kita terlibat di dalamnya. Habis waktu. Kemudian nanti kita akan cenderung kepada kelompok tertentu, karena dalam keluarga itu juga pasti ada kelompok kecil. Ya, itu akan mempengaruhi kelompok yang lain. Kita tetap harus menjadi pemimpin pasukan. Ya, yang tidak memihak kepada siapapun. Jangan pernah terlibat dalam curhat yang begitu dalam dengan anggota paduan suara. Itu yang saya alami dulu, yang akhirnya target-target tidak terkejar. Gitu ya. Curhatnya macam-macam lah gitu ya. Ada permasalahan kelas, ada permasalahan sesuaian dengan anggota yang lain gitu ya. Membicarakan tentang ego orang lain itu membicarakan lagi orang yang ini itu. Kita menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan target dari paduan suara. Ya. Setiap orang pasti punya masalah, tetapi dalam menjadi pelatih paduan suara bukan tugas kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya. Jadi jangan tampil di sini hanya sebagai orang yang ingin menyelesaikan masalah. Apalagi kita pribadi yang mencari perhatian. Biasanya pelatih-pelatih muda seperti itu ya. Dulu saya juga gitu, apalagi lagi jomblo gitu ya. Kita ingin dapat perhatian gitu ya. Banyak curhat, banyak action. Janganlah, nanti habis waktunya sama yang seperti itu ya. Yang penting kita real ke target gitu ya. Kita fokus ke target. Selanjutnya di sini padus bukan happy di ruang karaoke. Jadi jangan, ayo nyanyi, saya awali dulu gitu. Sebelum latihan, ayo nyanyi, nyanyi gitu ya. Ada banyak lagu lah gitu ya. Ada juga videonya dulu tahun 2000 berapa itu ya? 2009, 2010, 2011 itu ada. Jadi pas nyanyi, pas masuk ke ruangan itu nyanyi gitu ya, nyanyi sama mereka. Kemesraan ini kayak gitu. Janganlah cepat berlalu, nyanyi. Padahal paduan suara itu bukan happy. Kalau kita punya target lomba. Ya. Jadi juga hindari orang-orang selain paduan suara yang hobi nyanyi. Awas nih, hati-hati. Kadang-kadang ketemu rekan yang hobi nyanyi masuk ke ruang paduan suara. Kita mau latihan paduan suara, dia minta diiringi lagu. Nyanyi dulu yuk. Itu repot sebenarnya ya. Jadi ke rekan-rekan juga yang bukan bagian dari paduan suara, tolonglah jangan mengganggu ya. Maksudnya kita bukan untuk bernyanyi hura-hura, tapi di sini kita merangkai nada dalam ilmu, ya, menggunakan ilmu gitu, ya. Mengolah nada, menggabungkan nada, menggunakan keilmuan, tidak hanya jreng musik langsung bernyanyi, ya. Oke, ingat itu ya. Jadi kalau jadi pelatih padus jangan cuma masuk, ayo nyanyi semuanya, jreng nyanyi, sementara kita diam aja, pelatihnya ya nyawa HP gitu ya, main HP. Jangan. Jadi padus itu bukan happy sekali lagi, bukan hanya bersenang-senang di ruang karaoke. Selanjutnya di sini pelatih paduan suara punya syarat, dia bisa membaca notasi musik ya, dan mengajarkan bagaimana bunyinya, baik dia menggunakan lisan ataupun bisa menggunakan alat musik. Ya. Ada notasi, baik itu notasi angka ataupun notasi balok ya. Tapi diutamakan notasi balok ya. Karena paduan suara lomba itu biasanya standarnya menggunakan notasi balok ya. Minimal bisa membaca notasi. Bagaimana kalau tidak bisa membaca notasi? Jangan melatih paduan suara dulu ya. Boleh lah sih, maksudnya boleh melatih paduan suara boleh, tapi dengan target yang lokal. Misalnya kita hanya melatih di lingkungan sekolah. Tapi untuk persiapan lomba itu diusahakan bisa membaca notasi ya. Oke, sekali lagi ini versi saya. Oke ya, versi saya ya. Maaf buat teman-teman semua yang master gitu ya. Ini saya hanya berbagi pengalaman gitu ya. Kemudian di sini memberikan solusi dengan teknik bukan dengan demo. Ya.
Maksudnya teknik itu dengan bukan nih kita nyanyi misalkan apa ya, tanah airku Indonesia ya apa ya di sini nih, coba tanah airku Indonesia, ini suaranya harus gede kan, saya ngomong gini tapi kalau nyanyi jadi oh tanah airku Indonesia, jadi gede suaranya. Jadi jangan bilang ke anaknya itu suaranya dibulatkan kan anak bingung ya, apalagi anak yang visual, dibulatkan suara jadi bulat gitu ya, dibulat-bulat gimana. Tapi berikan teknik, caranya adalah coba kalian menguap misalkan, kalau menguap gimana, menguap kan. Kemudian di sini di dalam ada yang namanya apa itu, kalau di Sunda lak-lakan gitu ya, yang seperti menggantung gitu, tahan di atas, oh, kemudian tarik suara ke dalam, oh, kemudian keluarkan dengan posisi yang sama, oh, gitu ya. Atau misalkan berikan contoh seperti suaranya Goofy, Goofy kan dia ditahan di atas, nah, halo Mickey, nah itu kan sama dia di sini di atas, ditekan. Nah, oh, minimal seperti itu dulu ya, minimal dia bisa menggerakkan dari ininya, dari apa, dari organ yang dia miliki supaya menghasilkan timbre yang diinginkan. Itu yang disebut dengan teknik. Atau suara tinggi, atau suara tinggi atau suara rendah. Suara rendah. Dia nggak bisa keluar. Bagaimana caranya? Kita berikan teknik bahwa suara itu harus suara rendah harus menggunakan register nada. Ya. Bagaimana suaranya register nada dia bisa keluar? Ya kita gunakan humming. Masukkan suara ke dalam. Kemudian gantikan gitu ya. Suara gunakan register. Kalau tanpa register dada itu tidak akan ada suara yang rendah. Itu tidak akan berbunyi. Register atas juga gunakan register-register yang ada di kepala. Itu perlu yang namanya teknik ya. Disampaikan dengan teknik gitu, bukan hanya dengan istilah yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Bagaimana mereka bisa mendapatkan solusi ya dengan diberikan teknik oleh kita ya. Kemudian bisa memainkan alat musik pengiring secara mumpuni. Minimal dia bisa memainkan piano atau gitar ya secara mumpuni. Maksudnya mumpuni itu minimal untuk mengiringi ya. Jadi boleh misalkan Indonesia Raya dia hanya mengiringi dengan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Boleh seperti itu atau misalkan dengan dengan chord yang kompleks boleh. Walaupun hanya sederhana tidak apa-apa, yang penting bisa mengiringi. Ya, jangan sampai kita sebagai pelatih paduan suara tapi tidak bisa main alat musik. Ya. Bolehkah dia iringi oleh orang lain? Boleh, tapi dalam melatih tetap saja kita harus bisa memainkan alat musik sehingga tidak repot ya. Jangan gini punya ting tang ting tung ting tang ting tung, coba mainkan. Nah, gitu ya, repot nanti ya. Belajarlah, ketika kita mengajarkan kita pun harus belajar ya, nggak lama kok ya, banyak waktu luang yang bisa kita gunakan ya untuk mempelajari suatu kemampuan, misalkan alat musik ya, baik gitar ataupun piano sama. Gitar bisa digunakan untuk melatih paduan suara dengan teknik yang tepat bisa ya, tapi umumnya menggunakan piano. Selanjutnya di sini bisa menganalisis aransemen. Jadi ketika lomba itu biasanya ada aransemen ya, datang aransemen. Nah, aransemen itu nanti harus bisa dianalisis, kita harus bisa membacanya. Dan aransemen itu bisa datang dalam bentuk notasi. Makanya tadi disampaikan di awal itu salah satu syarat untuk menjadi pelatih paduan suara itu bisa membaca notasi, ya. Jadi kalau lomba itu dia aransemennya dalam bentuk notasi, tidak dalam bentuk contoh ya. Nih lagunya ada videonya, ikuti, nggak bisa. Pasti di sana ada notasi ya, menulis bagaimana nadanya, bagaimana keras pelannya dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini diutamakan bisa mengaransemen sendiri juga. Ya, untuk pelatih paduan suara, aransemen sederhana saja. Ya, aransemennya sederhana, tidak usah yang terlalu kompleks. Kita mulai dari yang sederhana gitu ya. Yang selalu misalkan kita aransemen lagu-lagu anak-anak gitu ya. Kemudian aransemen lagu-lagu yang pendek gitu. Nanti meningkat ke yang lebih kompleks gitu.
Diutamakan ya, diutamakan bisa aransemen sendiri. Bagaimana cara mengaransemennya? Banyak tutorial, silahkan Anda cari nanti ya untuk mengaransemen paduan suara, dan nanti pun di pertemuan yang akan datang saya pun akan memberikan tips untuk mengaransemen secara sederhana ya. Kemudian di sini bisa bernyanyi walaupun tidak perfect ya. Saya nyanyi itu tidak stabil ya. Saya bukan penyanyi ya. Bahkan saya pun dalam musik ini sebenarnya hanya latihan yang lama saja ya. Bukan berarti saya punya bakat dalam bermusik ataupun dalam bernyanyi, tidak. Hanya saya lebih lama dalam berlatih ya. Kalau yang lain mungkin latihan 1 jam, saya harus latihan mungkin 3 jam ya, baru memiliki kemampuan yang setara. Jadi di sini bisa bernyanyi walaupun tidak perfect, halus, mau memberikan contoh, jangan hanya memberikan video. Selain video itu harus seperti itu, sok nyanyi segala gitu, nah gitu ya. Jangan, atau membawa contoh, sok kamu nyanyi, nah ini kayak gini. Itu cuman dia jadi maklar saja gitu ya, cuman nunjuk-nunjuk gitu ya. Usahakan juga di sini untuk pelatih laki-laki bisa bernyanyi normal dan falsetto ya. Maksudnya kayak tadi, kayak ketinggian ini misalkan tanah airku Indonesia, itu kan laki-laki. Kita harus berikan contoh. Untuk perempuan, untuk laki-laki minimal bisa falsetto walaupun nggak bagus ya. Tanah airku Indonesia, jadi kayak perempuan gitu ya, suara bencong mungkin, suara ya maaf, meniru suara perempuan. Untuk laki-laki disebutnya falsetto ya. Jadi diusahakan bisa seperti itu untuk memberikan contoh kepada perempuan ya. Untuk laki-laki tetap menggunakan suara laki-laki. Kemudian di sini penting buat pelatih itu bisa memanajemen SDM, sumber daya manusia ya. Pelatih itu harus menjadi alpha dalam sebuah kawanan, harus menjadi pemimpin dalam sebuah kawanan ya. Jadi jangan sampai nanti kita didominasi oleh anggota paduan suara gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam metode yang dipelajari di ilmu pendidikan, pasti teman-teman semua ya, untuk para pelatih bisa manajemen siswanya dengan baik gitu ya. Jadi penting ini bisa manajemen SDM ya. Bagaimana siswa yang nakal, siswa yang caper ya, cari perhatian, siswa yang banyak lah gitu ya. Bagaimana kita manajemennya itu penting. Makanya kita harus menjadi pemimpin dalam suatu kawanan ya. Be the alpha gitu ya. In the pack, kalau dalam serigala disebutnya alpha gitu ya. Di sini harus jujur juga ya. Jadi pelatih itu jangan, yang falas itu jangan dibilang bagus, kamu bagus tapi powernya kurang, jangan. Bilang saja, misalkan kalau yang falas itu langsung saja dibilang, kamu suaranya falas, harusnya suaranya gini nih. Nah Pak, kan saya sudah seperti itu. Enggak, kamu salah, harusnya gini. Nah coba teman-teman, ini salah tidak salah, biarkan mereka terlatih bahwa mereka salah ya, menerima kesalahannya. Jangan dipaksakan, harus dibiasakan dimanja. Bagus kok suaranya, nanti tingkatkan lagi. Enggak, bilang aja jelek itu suaranya, fals ya, harusnya gini. Nah gitu ya. Jadi pelatih jujur itu siap-siap untuk dibenci, siap-siap paduan suara itu nanti banyak ditinggalkan ya. Kita boleh bicara dengan jujur dan apa adanya, tapi jangan sampai kita berlebihan untuk terlihat mencela. Kita berkata jujur tapi terlihat mulia. Jangan sampai kita berkata jujur dan orang lain merasa tercela. Oke, ini pertemuan ketiga. Azan, kita istirahat dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.